Bapak dan Ibu, ini adalah pengajian ketiga ya, kalau online ya. Alhamdulillah lancar, dan hari ini adalah yang pertama saya untuk di bulan Ramadan mengkaji 7 ilmu yang temanya adalah mendapatkan cinta Allah dengan tawakal. Insya Allah ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kalau kita beribadah kan, kita sebenarnya ingin apa sih dari Allah? Kalau Pak Teddy apa? Ini pertanyaan ini di luar konteks nih. Pak Teddy nggak nyangka nih ada pertanyaan yang gini. Kira-kira Pak Teddy kalau bisa beribadah kepada Allah, Pak Teddy itu mengharapkan apa sih? Saya mengharapkan pahalanya, Ustaz. Nah, pahala, bisa ridho, bisa rizki. Tapi pahala, ridho, rizki, kalau misalkan kita sudah dapat cintanya Allah, kira-kira itu semua dapat nggak Pak? Ya, insya Allah dapat sih ya. Insya Allah dapat. Karena apa? Manusia aja kalau dapat cintanya, apalagi anak zaman sekarang tuh istilahnya bucin. Pak tahu bucin nggak Pak? Butuh cinta ya. Sebenarnya tuh lebih parah. Artinya itu kalau anak zaman sekarang tuh istilahnya budak cinta, Pak. Jadi kalau dia udah cinta budak sama ya, bukan orang, butuh ya. iya, itu istilah anak zaman sekarang. Ini lucu nih. Jadi ketika dia sudah cinta sama orang, itu jadi budaknya. Aku mau ke sini diantar, aku mau ini dibeliin, aku mau apa gitu. Kenapa? Karena si orang ini sudah cinta. Dia diperbudak oleh cinta tuh. Ini bahasa anak zaman sekarang, Pak. Bucin namanya. Jadi nanti kalau dengar dari anak-anaknya bucin itu maksudnya itu. Wah, jangan sampai anak saya bucin. Kan gitu. Nah, kita nggak bahas bucinnya, tapi artinya manusia aja kalau sudah cinta, rela tuh mau ngapain aja. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan cintanya Allah? Luar biasa Bapak Ibu. Allah nggak cinta aja, kalau kita sholat fajar, dunia dan isinya kita dapat. Apalagi kalau Allah sampai cinta. Nah, makanya insya Allah hari ini saya akan kaji bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah dengan tawakal. Kita mulai Bapak Ibu ya. Ramadan ini erat kaitannya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sekali cara untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah tawakal. Bapak Ibu, tawakal itu langsung aja ya, definisinya itu kan sebenarnya berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ini saya pakai dan Bapak Ibu, jadi jangan dipisah. Saya ulang ya, tawakal itu kan berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal itu erat sekali dengan kekhawatiran. Manusia itu banyak yang khawatir. Pak Teddy sering nggak? Saya nggak mau nembak Pak Teddy sebenarnya, tapi Pak Teddy sering nggak ngelihat orang di luar sana tuh khawatir aja hidupnya? Oh, sering sekali. Belum Apalagi kondisi COVID sekarang ya. Iya, belum Berarti corona orang aja. gaul. Belum corona aja orang udah khawatir. Apalagi Tambah lagi sekarang sekarang. corona, COVID-19, khawatirnya luar biasa. Sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa orang itu bisa khawatir sih Pak Teddy? Karena dia bingung, nggak tahu harus ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya, misalkan nih, contoh ya, anak SD, anak SMP deh, anak SMP ujian. Dia sudah berusaha nih mengerjakan soal ujiannya. Sudah berusaha semaksimal mungkin dikumpulin pada gurunya, sampai pulang khawatir. Kenapa ya? Gimana ya besok hasilnya? Jadi kira-kira manusia itu kalau khawatir karena apa? Ya karena dia mikirkan nanti gimana ya jadinya ya. Karena manusia biasanya khawatir karena mikirin hasil. Padahal definisi tawakal berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kalau orang khawatir karena mikirin hasil, kesimpulannya biar nggak khawatir jadinya gimana Pak Teddy? Ya udah nggak usah mikirkan hasil jadinya ya biar nggak khawatir kan. Gampang. Nggak usah mikirin hasil. Kenapa kita nggak memikirkan hasil? Karena di surat 28 ayat 88, Pak Teddy saya mau ngetes nih Pak Teddy. Kalau Pak Teddy lihat di partisipan ini ada akun saya satu lagi. Saya mau ngetes soalnya ntar malam saya ngaji juga Pak Teddy. Tapi nanti dibantu aja mungkin sama Pak Budiman sama Pak Budiman atau Pak Teddy. Kalau misalkan mau ikut yang habis taraweh, saya ada pengajian di salah satu pesantren online. Oh gitu. Tapi ini saya mau ngetes aja. Khawatir nanti teman-teman nggak ada.
Saya pengen coba, bisa nggak kalau sendiri? Oh, saya disable. Pak Budiman bisa izin ini apa namanya? Dijadiin co-host untuk yang akun saya yang namanya tes tuh. Nah, itu dia. Jadi kan buat partner ini ya, sparring partner diskusi ya. Iya, ini cuma ngetes aja. Kalau berhasil ya alhamdulillah, nanti saya nggak usah khawatir. Ya, kita Oke, nggak perlu memikirkan hasil. saya share screen dulu. Oke, start now. Saya share Al-Quran. Oh, bisa ya, insya Allah bisa. Ya udah, ayat ini saya sendiri dulu, nanti next time nanti dibantu sama Pak Teddy. Izin ya Pak Teddy ya. Boleh, nanti yang share, coba. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini, di surat Al-Qasas ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira yang bisa menentukan hasil siapa jadinya Bapak Ibu? Ya, kalau ayatnya Allah berarti menentukan hasil. Iya. Kalau Allah sudah yang menentukan dan Allah Maha Kuasa, ngapain kita mikirin hasilnya? Apakah dengan kita memikirkan hasil, kita dapat mengubah hasilnya? Nggak bisa. Kalau misalkan kita bisa mengubah hasilnya, Allah jadi nggak Maha Kuasa dong Bapak Ibu. Jadi kira-kira kita ngabisin waktu nggak? Kalau kita setelah berusaha, terus mikirin hasil. Ngabisin waktu nggak? Sangat ngabisin waktu. Ngabisin waktu. Karena apa? Karena memang udah wewenangnya Allah. Kalau Allah sudah megang wewenangnya, kan nggak ada yang bisa mengubah. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita kalau bisa jangan kayak anak kecil. Misal anak kecil makan di restoran. Mau pesen apa deh? Nasi goreng. Pesen nasi goreng. Terus nasi gorengnya dibuat. Prosesnya lama, 5-10 menit. Terus nangis. Kenapa makanannya belum datang? Kenapa? Aku lapar. Kenapa tuh kira-kira Pak Teddy anak kecil seperti itu? Ya, karena dia tinggal minta aja gitu kan. Karena dia belum paham ilmunya tawakal. Kan ilmu tawakal serahkan hasilnya aja. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, anak kecil tadi sudah berusaha mesen. Nah, masalah nanti makanannya belum datang, ya pas serahkan saja sama si kokinya. Karena kewajiban kita sebagai manusia, orang yang mesen, ya sudah, kewajiban kita mesen doang. Jadi seperti itu. Nah, atau kalau perlu saya balik Bapak Ibu. Manusia tuh bisa nggak sih nentuin hasil? Pak Teddy bisa nggak kita nentuin hasil? Nggak bisa, Ustaz. Kalau kita nentuin hasil, saya nggak mau sakit, saya nggak mau jadi orang miskin, saya maunya orang kaya, semuanya sehat. Nah, artinya, betul Pak Teddy, artinya kalau kita semua manusia bisa menentukan hasil, kita semua kaya Pak. Nggak ada yang miskin. Kalau kita bisa nentuin hasil, semuanya ganteng, semuanya cantik. Sampai bingung tuh, Miss Indonesia gimana cara nentuinnya, cantik semua. Dari seleksi aja udah pusing, 270 juta jiwa cantik semua. Kalau misalkan kita semua bisa menentukan hasil, kita semua sehat, rumah sakit bangkrut, puskesmas bangkrut. Buat apa orang kita bisa nentuin hasil? Jadi kalau sudah tahu kita nggak bisa menentukan hasil, jadi baiknya kita serahkan hasilnya kepada Allah saja yang bisa. Apalagi cuma Allah yang memiliki wewenang. Nah, kira-kira kalau saya pribadi menyerahkan hasilnya kepada Allah, itu jadinya wajar apa hebat, Pak? Ya wajar. Wajar. Orang cuma Allah yang bisa nentuin hasil. Jadi sangat wajar kalau saya manusia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu nggak bisa, nih kan sudah jelas nih kita nggak bisa, terus kita ikut campur urusan hasil. Ikut campur urusannya Allah. Kira-kira kita orang yang wajar atau kurang wajar? Kurang wajar, maka jadi kurang ngajar jadinya. Coba dipikir baik-baik. Mari Bapak Ibu, kita pikirkan baik-baik. Misalkan Pak Teddy nih, Pak Teddy kan berkeluarga. Terus tiba-tiba saya masuk ke kamarnya Pak Teddy, tidur di kasurnya Pak Teddy. Kira-kira saya kurang ajar nggak Pak Teddy? Wah, banget Pak. Karena apa? Segala apa yang ada di kamarnya Pak Teddy itu urusannya Pak Teddy. Kenapa saya masuk? Bener nggak Pak Teddy? Nah, kalau sudah tahu hasil adalah urusannya Allah, terus kita ikut campur, kira-kira kita kurang ajar sekali nggak?
Sangat kurang ajar sekali. Nah, sangat kurang ajar sekali. Makanya Bapak Ibu kalau punya masalah, kita sudah berusaha nih untuk Bapak Ibu yang udah pakai ilmu sabar. Sudah pakai sabar, terus makin nanya, anak saya kok masih belum berubah, suami saya masih ngejengkelin, istri saya masih nggak nurut, usaha masih nggak lancar. Kira-kira itu ikut campur urusannya Allah apa enggak kalau kayak gitu? Ya, itu berarti ikut campur ya urusan Allah. Iya. Makanya Bapak Ibu, ayo coba kita renungkan lagi. Renungkan baik-baik. Ternyata dalam hidup ini, Allah sudah sangat baik. Ini urusanmu, ini urusanku. Jangan ikut campur. Kalau Bapak Teddy aja barusan tidak mau rumah tangganya saya ikut campuri, apalagi Allah. Coba Pak Teddy, izin. Al-Imran 159. Surat Ali Imran 159. Tadi kan saya sampaikan. 159. Ini sambil Pak Teddy nyari. Tadi kan saya sampaikan bahwa sebisa mungkin kita tuh dapat cintanya Allah kan. Kalau Allah sudah cinta, Allah mau ngasih apa aja pasti akan kasih karena sudah cinta sama kita. Nah, ayat ini akan menjelaskan tentang cintanya Allah. Gimana Pak Teddy? Sudah dapat? Oke, dapat. Share screen saja. Surat Ali Imran ayat 150 ya. Oke. Share screen. Ini ya. Iya. Oke. Saya bacakan ya. Boleh Pak Teddy, terima kasih. Maka berkat rahmat Allah, engkau, Muhammad, berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, terima kasih Pak Teddy. Jadi kita bisa lihat di kalimat terakhir dari firman ini adalah sungguh. Wah, sungguh itu kan artinya serius loh. Sungguh-sungguh nih bener nih, nggak bohong gitu. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Bapak Ibu, kita coba renungkan nih. Ini maha baiknya Allah di sini. Pak Teddy, kalau misalkan saya nggak ikut campur urusannya Pak Teddy, apakah dengan saya nggak ikut campur urusan Pak Teddy lantas cinta sama saya? Cuma sekedar nggak ikut campur. Oh ya enggak lah. Biasa aja toh. Toh tetangga-tetangga yang lain juga nggak ada yang ikut campur. Iya. Jadi ibaratnya kalau Pak Teddy mau cinta sama saya harus berusaha semaksimal mungkin dong. Ulang tahun kasih kue, kasih perhatian. Iya toh? Betul. Kita kasih perhatian, udah makan belum segala macam, kita baik. Kalau perlu tugasnya Pak Teddy saya kerjain, kan gitu. Yeah. Lama kelamaan pasti Pak Teddy cinta. Kenapa? Karena kita berusaha luar biasa untuk dapetin cintanya Pak Teddy. Nah, bayangkan Allah cuma minta satu kalau pengen dicintai, yaitu tawakal. Singkat disederhanakan pakai bahasa Indonesianya, Allah tuh seperti ini. Kalau pengen dapat cintaku, kamu nggak usah ikut campur urusanku. Enak nggak Pak Teddy? Kira-kira Pak Teddy? Oh ya enak lah ya. Enak banget ya. Enak banget. Kalau tadi, misalkan tadi manusia, Pak Teddy kalau mau cinta sama saya, berarti saya harus ikut campur nih. Kalau perlu tanya, udah makan belum gitu? Kamu butuh apa? Mau diantar kemana? Saya harus ikut campur dulu urusannya Pak Teddy, biar Pak Teddy cinta sama saya. Kalau itu manusia. Ya, saya ulang ya, kalau itu manusia. Namun maha baiknya Allah, kamu tidak usah ikut campur urusanku, serahkan hasilnya padaku, aku akan cinta padamu. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kira-kira mudah banget gak tuh untuk dicintai oleh Allah? Ya, mudah sih. Mudah banget. Dan lucunya, saya nggak bilang jamaah ini ya, masyarakat di luar sana,
masih banyak sekali yang ikut campur urusan Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Kita jangan ikut campur urusan Allah. Kerja-kerja aja. Tapi gimana corona? Nggak usah dipikirin. Itu urusannya Allah. Kalau Allah sudah cinta, masa orang, misalkan Pak Teddy cinta sama seseorang, terus orangnya kesusahan. Masa Pak Teddy nggak bantu? Bener nggak Pak? Iya. Apalagi kalau sudah cinta. Kalau perlu kita bantu sampai rezekinya dia 1 tahun ke depan kita penuhi kan kalau udah cinta tak? Betul. Jadi Bapak Ibu, mungkin kenapa? Coba kita bayangkan. Mungkin kenapa sampai detik ini kita tuh masih susah. Kita tuh masih khawatir segala macam. Mungkin karena Allah tidak mencintai kita. Kenapa Allah tidak mencintai kita? Karena kita ikut campur urusannya Allah. Kita nggak tawakal sama Allah. Coba kita bayangkan lagi. Pikir-pikir lagi. Di daerah mana dalam kehidupan kita yang kita ikut campur urusan Allah? Coba kita bayangkan ya sebentar aja. Jangan-jangan saya selama ini susah karena saya nggak dicintai oleh Allah. Padahal Allah cuma bilang, kamu cukup bertawakal. Cukup tidak ikut campur urusan saya. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Gampang ya ikut dapetin cintanya Allah ya. Insya Allah gampang. Singkat cerita, kalau pengen dapat cintanya Allah, nggak usah ikut-ikutan, dah itu aja. Malah mudah. Nah, tapi apa iya dengan kita nggak ikut-ikutan, nanti kita dijamin? Lanjut Pak Teddy, ini ayat 65, surat 65 ayat 3. Surat 65 Ayat 3. ayat 3. Oke. Surat 65 ayat 3. Sudah dapat cintanya Allah, apa iya rezeki kita malah banyak? Apa iya kita jadi tenang? Coba lihat Pak Teddy. Sudah? Sudah dapat. Alhamdulillah. Mohon di-share Pak Teddy. Iya. Ini ya. Yang itu yang tadi kayaknya. Yang tadi, oke. Nah, 65 ayat 3. Itu kan 3. 65 ayat 3. Itu 3159. Masuk ya. Surat 65 ayat 3. Oke, sebentar. Sudah masuk. 65 At-Tolak ayat 3. Iya. Ini akan menjawab pertanyaan, apa iya kalau Allah sudah cinta, terus urusan kita jadi lancar? Kan? Coba, saya coba lagi. Ada trouble Pak Teddy? 65 ayat 3. Mau dia ya keluar ya. Mungkin saya bacakan aja artinya ya. Oh ya, saya bantu nih, saya bantu. Saya ada juga. Sambil dibacakan oleh Pak Teddy, saya share screen. Oke. Monggo Pak Teddy. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya, Allah nggak pakai insya Allah ya, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini itu siapa? Yang bertawakal sama Allah. Yang menyerahkan urusannya kepada Allah setelah berusaha, yang mendapatkan cintanya Allah, Allah cukupkan keperluannya. Yang selanjutnya ini lagi ditekankan lagi oleh Allah. Sesungguhnya nih, serius nih, bener-bener nih.
Allah melaksanakan urusannya. Urusannya Allah apa? Memberikan hasil. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ikut campur urusan hasil. Karena Allah pasti melaksanakan urusannya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ayat ini tuh bisa dipakai nggak ya? Ayat ini bisa dipakai nggak untuk situasi corona ini? Pak Teddy? Pak Teddy ngeheng ya? Halo, halo? Kok nggak kedengeran ya? Halo? Kok nggak ada suaranya? Kok saya nggak ada suaranya ya? Aduh. Halo? Assalamualaikum. Coba dijawab Pak Teddy, saya nggak kedengeran suaranya, mungkin karena ke-mute ya. Pak Teddy ke-mute nih. Kedengeran suaranya sampai Makassar. Pak Teddy? Atau mungkin satu orang bisa bantu saya kok nggak bisa dengar. Buriana, coba Buriana, saya unmute. Buriana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Teddy ke-mute nih mungkin, jadi nggak bisa, saya nggak dengar. Saya pikir saya yang nge-hang ini internetnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah, suaranya sampai ke Makassar katanya. Alhamdulillah. Oke, nanti kalau Pak Teddy sudah bisa unmute, kita lanjut lagi. Makasih, Jadi, sementara gantiin saya ya, Bu Riana ya, jadi partner ya. Iya, monggo Mas. Allah. Iya, alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu, kira-kira kalau Allah mencintai kita, terus rezeki kita dicukupkan, kira-kira berlaku nggak ayat ini buat corona yang sekarang ini? Berlaku. Berlaku sekali. Saya mohon maaf ya Bu, Bapak Ibu, bukannya mau ria, bukannya ujub. Tapi saya sebelum corona itu sulit. Buriana yang tahu nih kondisi saya. Sebelum corona ya Bu ya, saya nanya-nanya kerjaan segala macam ya Bu. Tapi Masya Allah Bu, Alhamdulillah, Allahu Akbar, setelah corona, saya malah banyak sekali rezekinya Bu. Alhamdulillah. Dan saya cukup dari rumah saja. Luar biasa, dapat banyak sekali rezeki saya di sini. Jadi artinya apa? Allah membuktikan ayat yang telah Dia firmankan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, buktikan saja. Buktikan saja. Al-Quran kan tuh benar, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah berfirman, kalau kamu ikut campur urusanku, aku tidak cinta, atau dibalik, aku mencintai orang-orang yang bertawakal. Yuk, coba kita praktekkan. Insya Allah, insya Allah. Niscaya malah kalau Allah berfirman itu niscaya. Niscaya. Jadi saya yang salah malah. Allah niscaya, saya insya Allah gimana? Niscaya, dicukupkan rezekinya. Amin. Nah, gimana membuktikannya? Nah, ini saya kaitkan dengan pengajian yang pertama nih. Bu Riana kan ikut ya, insya Allah. Itu di surat At-Tagabun ayat 11. Surat Boleh At-Tagabun. Di-screenkan, Mas. Kenapa? Boleh di-screenkan. Saya keluar lagi. Tadi saya pikir karena nge-hang, saya jadi keluar Zoom-nya. At-Tagabun tuh saya bacakan aja kalau misalkan Ibu bisa bantu share. Kita baca bersama. Atau saya coba masuk lagi ke Zoom. At-Tagabun ayat 11. At-Tagabun ayat 11. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Jadi kalau kita
Saya share. Aduh, keluar lagi. Ya udahlah. Tadi udah masuk malah keluar lagi. Jadi di surat At-Tagabun ayat 11 Allah berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Jadi corona ini izinnya Allah? Ya. Izinnya Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Tinggal kita tanya lagi ke diri sendiri, apa iya saya beriman? Iman kan artinya percaya. Apa iya saya percaya kalau tawakal ini akan membuat saya dicukupkan rezekinya? Percaya, Mas, insya Allah. Kalau percaya, alhamdulillah. Karena apa? Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hati kita. Kalau nggak percaya, ya kalimat niscaya ini jadi ambiar, bubar. Jadi kita coba pikirkan lagi, kita mau percaya atau tidak. Nanti petunjuknya datang. Kenapa? Ayo, ini saya bisa bantu, Bu. Bapak Ibu, saya bisa bantu. Kenapa kalau kita percaya, itu nanti dicukupkan. Contoh nih, ini saya udah bahas juga di pengajian kemarin. Misalkan ketika saya percaya sama Allah yang Maha Kuasa, harusnya saya tenang atau malah khawatir, Bu? Tenang. Nah, kalau tenang, misalnya saya lagi tenang gini, walaupun kondisi sulit ya, saya tenang. Terus saya dinasihati, coba deh kamu sholat taubat dulu. Kira-kira saya dengerin terus saya lakukan nggak? Kalau saya tenang. Iya. Nah, kalau misalkan iya, kalau kita tidak tawakal, khawatir, sedih, marah, gini lagi gerutu, tiba-tiba Bu Riana bilang, coba deh Mas, biar ini kamu sholat. Saya paling jawabnya gini, Bu Riana kan nggak tahu rasanya jadi saya. Kira-kira kalau saya seperti itu bakal ngelaksanain petunjuk dari Bu Riana nggak? Enggak kan, udah nolak. Oh, dari awal udah nolak, udah marah, udah sedih, udah ngeluh. Nah, itu bedanya, Bu. Ketika kita beriman untuk menyerahkan hasilnya dan tenang, petunjuknya Allah jadi gampang kita dapetin. Tapi kalau kita nggak beriman, nggak percaya, terus khawatir, terus ada petunjuk datang, kita pasti akan tampik, kita akan tolak. Karena kondisinya tadi lagi marah, lagi sedih, lagi ngeluh, lagi khawatir. Jadi gitu, mengapa ayat ini jadi terkoneksi satu sama lain. Kalau kita tawakal, beriman, nanti dapat petunjuk. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita mari buka surat Quran surat 17 ayat 44. Bisa dibantu 17:44? Bentar, siap. Biar lebih mantap Bapak Ibu kita dalam menjalankan tawakal. Sambil menunggu Pak Teddy, saya cuma mau bertanya, Bapak Ibu setuju atau tidak kalau Allah itu menginginkan kita untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi? Setuju ya? Sudah pada tahu ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu, yang namanya pemimpin atau khalifah itu seharusnya secara kemampuan atau ketaatan kepada Allah harus lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Namanya pemimpin. Harus lebih baik dari yang dipimpin. Sudah, Pak Teddy? Sudah, oke. Kalau bisa di-share? Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, ini ya. Saya bacakan. Boleh, Pak Teddy. Terima kasih. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 44. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Pengampun. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Baik, terima kasih Pak Teddy. Pak Teddy, kalau Allah saja berfirman, langit yang ada 7 dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah itu artinya makhluk-makhluk tersebut taat ya? Taat dan memuji ya, Ustaz ya? Iya, taat sekali sama Allah. Bahkan dia tidak ngapa-ngapain melainkan, nah artinya apa? Saya tidak akan ngapa-ngapain melainkan tasbih. Berarti kan luar biasa taatnya ya? Hanya berarti ya? Hanya kepada Allah. Kalau sudah taat, kira-kira dia tawakal juga nggak? Otomatis, kalau udah dia taat pasti dia akan tawakal. Taat. Kita kasih contoh.
Ini contoh yang sering kita dengar. Bapak Ibu tahu cicak? Tahu. Cicak itu makhluk Allah ya. Cicak bisa Ya, terbang nggak Pak Teddy? nggak bisa Nggak bisa terbang. terbang. Makanannya nyamuk bisa terbang nggak? Bisa terbang. Kalau misalkan cicak pakai otaknya, kayak kita nih pada umumnya, pasti sudah menyerah duluan sebelum cari makan. Selesai, udah nggak mau bertawakal. Tapi karena cicak luar biasa taat kepada Allah, dia percaya kepada Allah, bertasbih, dan bertawakal. Tetap aja tuh berjalan di dinding, langit-langit, cari makan. Dapat nggak makanannya nyamuknya itu? Dapat ya. Karena sudah bertawakal, Allah mencintai, dicukupkan rezekinya, yaitu nyamuknya diarahkan kepada cicak. Lanjut, Bapak Ibu, kita kan pemimpin ya, pemimpin cicak. Cicak kita pimpin lah, kita bisa atur-atur cicak kan. Kita juga mimpin ayam toh, kita atur-atur biar dia bertelur segala macam. Pak Teddy masih mantau? Masih mantau siap. Nah, kira-kira ayam juga bertasbih nggak Pak Teddy? Ayam ya semua kan makhluk bertasbih, termasuk Bertas, ayam ya. bertasbih termasuk. Terus kalau ayam itu induk ayam ya, kita ngomongin induk ayam. Kalau misalnya induk ayam sudah bertelur, sudah punya anak, suaminya ada di situ nggak Pak Teddy? Enggak ada tuh, enggak tahu kemana suaminya ya. Suaminya entah kemana, mungkin nemplok sama induk yang lain. Terus induk ayam yang ditinggalin suaminya, punya anak berapa? 9, 10. Banyak ya? Pasti banyak keluarnya. Sudah banyak keluarnya, banyak anaknya, punya tabungan nggak tuh di rekening? Ya enggak punya tabungan ya. Ditinggal suaminya, nggak punya tabungan, anaknya banyak. Udah dia ndablek aja, cari makan aja udah keluar. Ayo anak-anak ikut. Cari makan. Dapat nggak makanannya? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Apalagi kalau kata kita nih, insya Allah, tapi Allah berfirman niscaya loh, kucukupan Pasti ya. rezekinya. Iya, pasti dapat ya. Buktinya pada akhirnya gede-gede semua anak-anaknya, dicukupkan rezekinya. Iya, iya. Kira-kira kita sama cicak atau kita sama ayam, harusnya lebih tawakal mana? Harusnya lebih tawakal manusia lah ya. Iya. Jadi kalau sekarang kelihatannya kalau masih belum, yuk kita tunjukkan kalau kita pemimpin, tawakalnya harusnya lebih mantap. Jangan mau kalah sama ayam. Satu lagi yang lebih mantap nih Pak Teddy. Iya. Tahu tumbuhan Pak Teddy? Pohon ya? Pohon, rumput, apapun lah. Kira-kira pohon sama rumput bisa jalan nggak Pak Teddy? Ya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Terus dia tetap bertawakal nggak? Tetap bertawakal. Bertasbih aja terus. Bertasbih terus. Mau Allah memberikan makanan atau tidak, bertasbih aja terus. Saya percaya. Katanya ibaratnya tumbuhan itu percaya aja kan tugasnya bertasbih aja kan di dunia ini. Bertasbih, nanti hasilnya gimana? Urusan Allah. Mau ngasih air hujan kapan? Tiba-tiba ada orang buang air minum yang tinggal sedikit ke dia kan bisa aja. Mau dia mau dia digunting daunnya, diambil bunganya, tawakal aja terus. Bertasbih kepada Allah. Itu luar biasa nggak tuh tawakalnya si tumbuhan dibandingkan kita tuh Pak? Sangat-sangat luar biasa. Harusnya, karena manusia itu sebagai khalifah, pemimpin, harusnya lebih mantap kita apa tumbuhan? Harusnya lebih luar biasa lagi. Harusnya lebih luar biasa kita. Jadi Bapak Ibu, semoga 3 kisah makhluk Allah yang itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Bahwa apakah benar kita sudah menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang dimau Allah. Padahal Allah aja menjamin ya di surat 11 ayat 6, makhluk melata aja dijamin. Tidak ada satu makhluk pun yang dijamin rezekinya. Bahkan Allah tahu tempat persembunyiannya. Jadi ibaratnya gini, kita mau sembunyi pun, Allah jamin rezekinya. Jadi ayat itu tuh meyakinkan kita. Kita mau sembunyi pun, Allah jamin rezekinya. Apalagi kalau kita nyari ya Pak Teddy ya. Betul. Yang kita sembunyi pun dijamin. Apalagi kalau kita berusaha. Cuma catatannya cuma satu, yaitu jangan ikut campur urusan Allah. Udah itu aja. Allah akan mencintai kita. Maha baiknya Allah. Luar biasa. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya tawakal kan gitu ya Pak Teddy ya? Betul, bagaimana caranya? Ya, karena kita kan pengajian itu praktek Bapak Ibu. Jadi biar tahu caranya tawakal, ya kita praktekin aja langsung. Nah,
Ini Pak Teddy karena sering ikut Pak Oke ini pasti udah terbiasa dengan contoh jamaah kita yang luar biasa ini ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita tuh punya jamaah. Sampai sekarang kisah beliau tuh selalu kita pakai kalau kita dakwah. Pak Teddy pakai juga nggak kalau dakwah? Yang mana nih? Soalnya banyak jamaah kita yang memang sangat luar biasa ya. Nah, ini aja Pak Dwi. Yang Pak Dwi, paham. Pak Dwi, mohon maaf lahir batin kalau Pak Dwi nanti mendengar kajian ini. Insya Allah dapat pahala Pak Dwi. Pak Dwi ini salah satu murid senior ini ya, Bapak ya, awal ya. Murid senior tuh 5 besar tuh, top 5 yang awal-awal datang. Jadi Bapak Ibu, kita punya jamaah namanya Pak Dwi. Pak Dwi itu montir, punya bengkel. Suatu hari Pak Dwi samperin ke guru kami. Pak, saya tuh kok hidup susah, saya tuh pengen kapan nikahnya saya belum punya rumah, bla 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 bla. Begitu ya singkat cerita ya Pak Teddy ya. Betul. Artinya kalau dia khawatir seperti itu kan dia nggak tawakal tuh Pak Teddy. Nah, Bapak Guru akhirnya ngajarin untuk dia bertawakal. Dikasih percobaan lah, 3 percobaan nih. 2 percobaan sama Pak Dwi. Ayo Pak Dwi, kita percobaan. Minggu pertama coba Pak Dwi berusaha aja, kerja aja. Kerja tapi terus pikirin, khawatir. Nanti makan apa, tapi sambil kerja. Kerja, mikirin ntar makan apa, beli rumah gimana, nikah gimana, pikirin terus. Ketika sudah seminggu, Pak Dwi kembali datang ke guru. Sudah dijalani Pak Dwi? Sudah. Kira-kira gimana? Khawatir nggak hidupnya? Khawatir. Tetap berusaha tapi? Tetap. Khawatir. Terus masih hidup nggak sekarang ternyata? Masih hidup Pak. Oke, kalau gitu berhasil percobaan pertama. Khawatir tapi masih hidup. Percobaan kedua, berarti mulai minggu depan, Pak Dwi kerja ndablek aja. Nggak usah mikirin makan apa, nggak usah mikirin beli rumah gimana, nggak usah mikirin nikahnya gimana. Udah, kerja aja. Pak Dwi nurut. Kerja aja dia, nggak mikirin ntar makan apa, ya terserah, yang penting kerja aja. Seminggu kemudian datang lagi Pak Dwi. Gimana Pak Dwi, sudah bisa menjalani yang kemarin? Bisa. Mikirin nggak? Khawatir nggak? Saya nggak khawatir, Pak. Tapi tetap kerja. Hidup nggak? Hidup. Kira-kira kesimpulannya apa, Pak Teddy? Kerja khawatir ya hidup, yang nggak khawatir ya hidup. Kesimpulannya apa, Pak Teddy? Ya, itu tergantung pilihan kita berarti ya. Iya. Mau khawatir atau mau tidak khawatir kan? Nah, artinya, Bapak Ibu coba kita pikirin. Ternyata, kalau kita sudah berusaha, mau khawatir, mau nggak khawatir, ya hidup. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Nah, tinggal akhirnya yang ketiga, Bapak Guru sampaikan lagi ke Pak Dwi. Ayo Pak Dwi, kalau sudah ngejalanin dua-duanya, yang ketiga, terserah mau yang mana? Mau ndablek apa khawatir? Kalau Pak Teddy jadi Pak Dwi, akhirnya jawabannya yang mana? Ya, saya ndablek aja deh Pak Guru gitu kan. Sama-sama aja, tetap aja hidup kan. Saya milih yang tidak khawatir. Ya udah, pilih aja yang udah yang nggak khawatir. Apalagi Allah sudah berfirman, niscaya kucukupkan rezekimu dan aku mencintai orang-orang yang bertawakal. Sekarang hidup Pak Dwi udah nikah ya, udah anak-anaknya udah dinikahin juga ya Pak Teddy ya. Iya, bentar lagi punya cucu tuh. Iya, punya usaha bengkel juga sekarang sendiri, berdiri sendiri. Luar biasa Bapak Ibu. Usahanya sama, nggak ada yang berubah. Cuma kita bener-bener serahkan aja hasilnya sama Allah. Kalau perlu next time kita undang Pak Dwi nih kalau misalkan berkenan ya, Pak Dwi-nya ya. Ya, jadi gini, biar nanti bisa jamaah, bisa mungkin murid Bapak, kita bikin acara khusus testimoni. Oh iya. Kajian testimoni. Nah, ya kan? Iya. Kan macam-macam tuh. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang untuk Bapak Ibu jamaah yang belum pernah mempraktekkan tawakal, saran saya coba aja. Karena apa? Dengan kita mencoba, kita tuh akan belajar untuk pertama kita berikhtiar, kita belajar untuk meningkatkan iman. Kita juga belajar untuk semakin dekat. Kalau berhasil kan dicintai. Kalau udah dicintai, seperti teman-teman saya nih yang masih muda Pak Teddy, yang bucin. Kalau sudah cinta, mau kemana dianterin. Kalau sudah cinta, mau apa dibeliin. Kalau sudah cinta, apa aja buat dia gitu.
Itu manusia yang ibaratnya tidak maha kaya. Terkadang miskin aja masih orang manusia tuh miskin aja. Kalau udah cinta, dicari-cari gimana caranya agar yang dicintai ini dapat kan gitu kan? Iya. Manusia tuh gitu. Apalagi kalau Allah mencintai kita. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita sholat fajar, dapat dunia dan seisinya. Apalagi kalau Allah cinta. Nah, luar biasa kan Bapak Ibu? Nah, semoga kajian ini membuat kita belajar, singkat cerita, belajar ndablek. Ndablek itu artinya apa ya Pak Teddy ya, bahasa Indonesianya Pak Teddy? Kalau cuek mungkin agak kasar ya. Iya. Apa ya, ndablek Ya, itu. singkat cerita. Nggak usah baper, nggak usah bawa perasaan. Iya, nggak usah membawa perasaan terhadap hasilnya. Nggak usah mikirin hasil. Semoga pengajian ini membuat kita, yuk coba yuk, nggak usah mikirin hasil. Urusannya Allah ya. Pak Teddy aja nggak mau saya masuk rumah tangganya, apalagi Allah. Kalau saya ternyata, tadi juga, kalau saya nggak ikut campur urusan Pak Teddy nggak lantas cinta sama saya. Tapi kalau kita nggak mau ikut campur urusan Allah, Allah cinta sama kita. Mudah sekali. Yuk coba kita praktekkan, mumpung Ramadan. Godaannya nggak ada, karena setannya dikurung. Mumpung Diikat, Ramadan, diikat, dikurung. Kita juga ikut dikurung ya di rumah ya. Lah, sama-sama dikurung. Gampang nggak kira-kira tuh untuk praktek? Iyalah. Gitu. Jadi Makanya. selama ini mungkin kita sibuk dengan tugas kerja di kantor, di perjalanan habis waktu. Ya sekarang kesempatan ya. Iya, sama-sama dikurung kita, sama-sama di rumah. Udahlah, praktekin aja. Mumpung, kapan lagi? Ibarat mau main bola, musuhnya nggak ada, tapi pertandingannya kalau ngegolin dihitung. Udah enak banget tuh. Ya, Bapak Ibu ya, coba yuk kita praktekkan. Kayak saya kira sekian untuk untuk kajian tentang tawakal. Selanjutnya kita coba sesi tanya jawab ya Pak Teddy ya. Iya, baik. Bapak Ibu jamaah kajian online bersama Ustadz Giri, sekiranya ada ingin bertanya, silakan bisa via chatting atau angkat tangan. Saya mau tanya from Eri. Baik, saya buka suaranya Bu Eri. Sebentar Bu Eri ya. Sahabat saya nih Bu Eri langganan dari Bandung. Oke, Ibu Eri. Sebentar. Eri Bandung. Unmute. Silakan Ibu Eri. Belum. Sudah Ibu, sudah terdengar. Silakan. Sudah ya. Sudah, lanjut Bu Eri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar juga semua jamaah RA? Saya dari Bandung. Bandung cerah nih udaranya. Saya mau tanya. Ini kan yang tadi Ustadz sebut-sebut ya, saya mengikuti itu tentang tawakal semua ya. Iya. Kemudian bagaimana itu dengan hubungannya dengan ikhtiar kita gitu. Apakah itu kalau kita berusaha gitu berikhtiar itu salah satu intervensi ke hak Allah atau gimana? Kemudian kalau misalkan rezeki itu sudah ditanggung Allah ya Ustaz, kok sekarang ada kisah yang di saat corona itu ada yang kelaparan gitu sampai meninggal, itu gimana Ustaz ya? Jadi kalau kita misalkan apa dulu sih tahapannya, apakah kita tuh langsung menerima aja dari Allah kemudian tawakal, atau gimana dengan hubungannya dengan ikhtiar makhluk dan manusia? Itu aja Ustaz. Berarti saya catat dulu ya Bu. Ini biasa Bu Eri ini pertanyaannya double, tapi saya senang. Jadi pertanyaannya hubungan antara ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang meninggal karena kelaparan gitu ya Bu ya? Kan rezekinya katanya udah dijamin. Oke. Baik, ya. Saya jawab ya Bu ya. Bismillah. Itu Semoga bisa menjawab dan mencerahkan. Saya minta tolong Allah dulu untuk jawab nih. Oke, jadi yang pertama pertanyaan Ibu adalah bagaimana hubungan antara ikhtiar dan tawakal? Ibu khawatir dengan berikhtiar takut mengintervensi atau mengikut campur urusannya Allah kan gitu ya Bu ya? Iya betul. Ini biasa jadi pertanyaan favorit sih Bu kalau di kajian tawakal saya itu. Jadi misalkan gini, singkat cerita Ibu punya bisnis. Namanya bisnis kan berusaha ya Bu ya? Iya, cuma kadang-kadang Ibu mikir, apa jangan-jangan saya terlalu semangat atau terlalu ngoyo gitu ya? Hingga akhirnya jadi lupa ketawakalnya gitu ya. Baik gini Bu. Bahkan ada pertanyaan yang lebih ekstrim Bu.
kalau misalkan begitu saya nggak boleh nentuin target perusahaan dong. Wah, itu ada pertanyaan lebih gitu. Nah, baik kita kaji pelan-pelan Bapak Ibu. Jadi definisi sederhana ikhlas itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin dan, nah ini dan ya, jadi berusaha dulu semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kalau dalam perusahaan, ya wajar kalau kita berikhtiar, bikin rencana, melaksanakan sampai memprediksi hasil. Itu wajar. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar, wajar punya target kan? Target perusahaan tahun 2020, misalkan 10M, 20M. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Kan belum terjadi. Iya, betul. Hanya rencananya manusia tersebut. Nah, pasrahnya di mana? Ketika sudah merencanakan, sudah melaksanakan, kan hasilnya belum datang nih, belum diaudit lah ibaratnya, belum dihitung ulang. Nah, disitulah kita tidak boleh ikut campur. Karena tugas kita sampai ikhtiar saja. Ketika ternyata hasilnya, misalkan tadi targetnya 100 juta, cuma 99 juta, kita harus terima. Kenapa? Hasil itu dari Allah. Kita tidak boleh ikut campur, apalagi 99 jutanya tambahin 1 juta aja lah. Kita curangin dikit gitu. Itu sudah ikut campur urusan Allah. Jadi, kalau ibu berikhtiar, ibu kan bisnismen nih. Businesswoman. Ibu sudah berusaha. Nggak apa-apa, itu tidak salah. Saya punya target, boleh nggak? Boleh, tidak ada yang salah. Tetapi ketika Allah sudah menentukan hasilnya, tidak sesuai dengan keinginanmu, terima. Karena itulah tawakal tuh di situ. Nah, nanti Allah, kayak misalkan kita aja, saya sudah ngasih kamu yang tidak sesuai. Kok kamu malah terima kasih? Kan menerima, tak? Terima kasih, hasilnya tidak sesuai. Aku cinta orang-orang yang kayak gini. Kan saya tuh, misalkan saya tuh kayak gitu. Apalagi Allah, Bu. Nah, ini saya kasih analisa sederhana. Kenapa dengan kita menerima hasil yang tidak sesuai, itu malah nanti lebih mantap rezekinya. Kenapa? Ini pernah dikaji juga waktu itu sama Pak Radit. Misalkan Pak Radit, ya, atau sekarang Bu Eri lah, karena Bu Eri. Misalkan Bu Eri punya target 100 juta dengan plannya Ibu, ya kan, dengan rencananya Ibu. Terus ternyata dengan rencananya Ibu, hasilnya cuma 80 juta. Kalau saat itu Ibu tidak tawakal, Ibu marah, Ibu sedih, Ibu pasti akan ngacak-ngacak kantor, orang ngasih nasihat, ngasih masukan, tidak akan didengar. Kan gitu ya, Bu? Tapi kalau saat itu, Bu, wah cuma 80 juta, tapi nggak apa-apa, ini dari Allah. Saya terima, ya Allah. Kira-kira Ibu jadi tenang, tak? Ibu jadi tenang, tiba-tiba Allah langsung dari situ, Allah mencintai Ibu, dan Allah memberikan petunjuk. Tadi, At-Taghabun ayat 11. Barang siapa yang beriman, ku beri petunjuk kepada hatinya. Nah, ketika Ibu sudah tenang, petunjuk itu datang. Bisa dari karyawan Ibu, bisa dari karyawati Ibu, dari tetangga Ibu, dari siapapun. Oh, jangan-jangan saya kurang ini ya. Misalkan karyawati Ibu bilang, Bu, kita 80 juta, mungkin karena WC kita kurang bersih. Misal ya, Bu. Jangan tersinggung ya, Bu. Misal. Oh iya, coba dengan WC bersih, jangan-jangan malah jadi 150. Kan bisa. Karena Allah sudah cinta. Rencana Ibu malah bisa dilipat gandakan nanti. Seperti itu, Bu. Semoga bisa menjawab. Jadi tapi Ustaz, satu lagi ya. Kalau misalkan itu kan ada ikhtiar kita, kemudian ada ketetapan Allah. Tapi ketetapan Allah meskipun kita tidak ikhtiar tetap terjadi ya, Ustaz? Oke, ketetapan Allah misalkan kita tidak ikhtiar tetap terjadi. Untuk sebagian bisa iya, sebagian bisa enggak. Contoh kematian. Kematian mau kita nggak ngapa-ngapain pasti terjadi. Seperti itu. Tentang rezeki itu kan ada 4 macam ya, Bu ya. Mungkin Ibu sudah sering baca bahwa ada rezeki yang memang dijamin, rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, dan lain-lain. Itu semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ada yang rezeki, pasti hidup lah ibaratnya. Ada rezeki yang ketika kita nggak gerak, ya nggak dapat. Kenapa? Ada ayat berikutnya. Allah akan mengubah suatu kaum ketika kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Iya, betul. Jadi rezeki jangan dijadikan satu definisi aja kalau saran saya, Bu. Karena rezeki memang ada macam-macam. Iya, betul. Jadi jawabannya ada yang memang pasti terjadi, ada yang belum tentu terjadi, tergantung ikhtiar kita. Nah, akhirnya jadi pertanyaan kedua Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal karena kelaparan? Bukankah itu kemarin itu? Bukankah Allah menjamin rizki setiap manusia?
Ya toh, tadi Ibu bilang gitu kan? Yuk kita luruskan kembali definisi rizki, Bu. Luruskan kembali. Kalau tadi pertanyaan Ibu, bagaimana dengan orang yang mati kelaparan? Katanya semua manusia dijamin. Kalau misalkan Ibu pertanyaannya seperti itu, saya tanya balik. Berarti kalau pola pikirnya Ibu begitu, semua manusia nggak ada yang mati dong, Bu? Bener nggak? Kalau pola pikir Ibu orang yang meninggal karena kelaparan itu karena tidak dijamin rezekinya, berarti semua orang hidup semua, Bu, nggak ada yang mati. Kenapa? Karena menurut Ibu semua harusnya dijamin rezekinya. Iya, kan katanya makhluk cicak juga dijamin. Nah, artinya apa? Artinya rezekinya Allah, rezekinya manusia yang diberikan Allah itu kan ada limitnya, Bu. Saya bukannya mengatakan yang meninggal itu memang karena rezekinya sudah habis, tapi bisa jadi ke situ. Karena kalau Ibu definisinya adalah semua dijamin sama Allah, berarti semua manusia hidup terus karena rezekinya dijamin sama Allah. Tapi kan semua ada lauh mahfudznya. Kematian, jodoh, dan rezeki kita sudah dijamin. Misalkan rezeki saya satuannya 1 triliun, Ibu 5 miliar. Ketika 5 miliar sudah terpenuhi, apa yang terjadi, Bu? Halo, kedengeran, Bu? Halo. Ya, Ustadz ya. Iya, jadi seperti itu, Bu. Sempat ngilang. Nah, jadi artinya rezeki kita memang sudah dijamin, tapi kita tidak ada yang tahu limit dari rezeki kita. Bukan berarti ketika orang itu meninggal, dia tidak dijamin, bukan berarti. Karena kalau misalkan pola pikirnya seperti itu, manusia nggak ada yang mati dong, karena rezekinya ada semua. Gitu ya, Bu ya. Semoga bisa dipahami ya, Bu. Ya, jadi bisa jadi kasus tersebut adalah karena rezekinya sudah habis ya. Iya. Bukan nggak dijamin. Tapi bisa nggak? Atau tidak berusaha juga gitu, Ustaz. Bisa juga gitu, karena rezeki yang itu adalah rezeki yang berusaha. Cuma kan rahasia itu adalah milik Allah. Cuma yang pasti rahasianya Allah, rahasia umumnya Allah ketika kita bertawakal nanti dicintai dan dicukupkan rezekinya, itu sebuah keniscayaan karena Allah yang berfirman seperti itu. Semoga Ibu bisa terjawab ya, Bu ya. Ya, insya Allah Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eri. Untuk berikutnya ada Ibu Hayu. Wah, ini mantap nih Pak pertanyaannya. Nah, kita buka aja ya suaranya ya. Siap, Bu. Monggo. Bu Hayu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Hayu. Assalamualaikum Bu Hayu. Bu Hayu, KA. Bu Hayu, saya unmute. Monggo Bu, bertanya langsung saja. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf ini. Silakan Bu, lanjut. Iya, maaf saya nggak pakai HS, nggak pakai headset, jadi nggak apa-apa. Iya Pak Ustadz. Jadi kalau bagaimana nih, jika keimanan kita sedang turun, seandainya mendadak kita malas sholat, malas buka-buka Al-Quran, malas membaca, apakah Allah menarik menarik hidayah kita untuk menikmati ibadah gitu loh. Jadi apa kita perlu mengkaji ulang kembali? Kira-kira sampai kita malas sholat, apa keimanan kita turun itu ada nggak kesalahan? Maksudnya kita berbuat salah apa tidak seperti itu? Makanya nikmat ibadah kita dicabut oleh Allah. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz, Pak Teddy. Terima kasih. Saya ambil dulu, takut berisik anak. Iya, ada anaknya ya. Iya. Baik. Tapi dengar ya Bu ya, walaupun di mute ya, insya Allah ya. Terima kasih Bu Hayu. Pertanyaannya bagus sekali. Insya Allah saya jawab dengan ayat ya Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Hayu ini bertanya, Pak Ustadz, kalau keimanan turun itu lagi malas sholat, malas baca Quran, apakah Allah mencabut nikmat beribadah kita? Saya jawab, iya betul. Kenapa? Kita bisa buka surat 22:31. Surat 22:31. Ayat 31. Jadi Bapak Ibu sambil kita nunggu Pak Teddy, sangat memungkinkan kalau misalkan lagi imannya turun, sholatnya itu khusyuknya jadi susah. Baca Quran kok jadi kayak mau nggak mau. Padahal kalau misalkan lagi imannya naik, itu rajinnya luar biasa. Kalau bisa sebulan 4 kali 5 kali hatam gitu ya Pak Teddy ya.
Betul. Tapi iman turun ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tips dari saya. Jangan meremehkan istilah iman naik dan turun. Jangan. Karena ketika turun, itu dahsyat banget. Sudah Pak Teddy? Sudah, siap. Nih. Bisa di-share? Bisa. Oke. Kita baca Bapak Ibu. Oke. Saya bacakan artinya ya. Iya. Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung elang, dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, terima kasih Pak Teddy. Jangan dimatiin dulu ya Pak Teddy ya. Siap. Biar kita sambil baca. Jadi Bapak Ibu, iman naik dan turun. Naikin iman itu sulit loh Bapak Ibu. Pelan-pelan ya Pak Teddy ya. Ujian demi ujian, ningkatin derajat keimanan kita, naik. Hati-hati. Kenapa saat itu iman turun? Di firman ini, Allah berfirman, kalau beribadah dengan Allah itu harus ikhlas, tanpa menyekutukannya. Jadi saat itu, jika kita menyekutukan Allah, misalkan nih, saatnya sholat, udah azan, tapi kita entar-entar dulu. Kenapa entar-entarnya? Misalkan karena main game, misal. Karena main game, berarti kan menyekutukan Allah dengan siapa? Game. Dengan game. Karena perintah sholat Allah tidak dilaksanakan dan malah melaksanakan game. Misal. Allah langsung berfirman, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Nih, definisi iman turun nih. Jatuh dari langit. Yang tadi saya bilang, naiknya susah, ya kan? Ujian demi ujian ya Pak Teddy ya. Naik. Sekalinya menyekutukan Allah, seakan-akan jatuh dari langit. Disambar burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dahsyat nggak tuh turunnya kayak apa? Kebayang nggak Bapak Ibu turunnya kayak apa tuh? Dan biasanya kalau udah turun gitu, naiknya susah banget. Udah pengalaman saya. masih saya kan masih 30 tahun ya, masih namanya 30 tahun masih jiwa-jiwa anak mudanya itu masih suka keluar. Sekalinya turun susah banget. Makanya Bapak Ibu, kalau lagi naik, sekarang lagi naik, ini biasanya Ramadan ini luar biasa naiknya. Biasanya kalau Ramadan kita tuh naiknya luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kita ikhlasnya hilang. Kemarin udah dibahas ya tentang ikhlas. Kalau sampai ikhlas kita hilang, kita menyekutukan Allah dengan hal lain, kita imannya turunnya jauhnya luar biasa. Jadi untuk Bu Hayu, pertanyaannya apakah Allah mencabut nikmat beribadah kita? Sebenarnya bukan Allah mencabut ya, mungkin lebih tepatnya kita yang menjauhkan diri. Kita yang jatuh sendiri. Kalau dari ayat ini kan kita jatuh sendiri, diambil burung, diterbangkan angin, wah luar biasa. Kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bu. Jadi sebenarnya Allah dia sangat senang kalau kita beribadah. Tapi jangan sampai kita yang menjauhkan diri sendiri. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Bu Hayu ya. Ya, Bu Hayu, untuk yang berikutnya, silakan. Coba saya lihat yang chat dulu. Ayo Bapak Ibu. Ini ada yang chat lagi nih. Nah, Ibu Ini Lio. Bu Liayu ini mantep nih yang kemarin lagi nih ya. Nah, Liayu. Ya, kita buka aja ya suaranya Ustadz ya. Iya. Nah, Ibu Lia. Oke. Iya. Assalamualaikum Bu Lia. Oke, waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, silakan Bu Lia. Daripada silakan langsung bertanya dengan Ustadz Giri. Lanjut Bu. Aduh, sebetulnya ini masalah hidup saya sebetulnya kehidupan, tapi nggak apa-apa. Untuk mungkin untuk pembelajaran saya juga sama yang lain itu Ustadz. Jadi masalah saya begitu banyak ya, bukan banyak, memang banyak ini. Bukan masalah tapi ujian atau apa nih. Jadi itu tadi saya pinjam teman uang, taruh mobil. Ternyata sudah saya kembalikan uangnya, dia minta lebih. Lebihnya 2 kali lipat. Nah, ini Kok bisa, Bu? Kok bisa, Bu? Padahal awalnya dia nggak ada bunga, nggak ada apa-apa gitu. Mobil saya di sana. Aku
Tapi nggak tahu ini kenapa, mungkin Allah kasih saya ujian. Karena saya sudah merengek apa-apa, sudah tak kasih kelebihan itu tuh, uang yang tak tulis di situ, sepertiga lah 30% dari yang dia minta. Dia minta 100, saya kasih 35. Kira oke lah. Karena mati saya, ya wes lah. Mungkin saya akan mengganggu dia minjam uang 100. Gitu Ustadz. Sikap saya, sekarang kita diamkan saja Ustadz. Sesuai saran panjenengan, saya tak tawakal. Coba saya, gimana baiknya lah. Tapi, siap Bu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini berarti masalah baru lagi ya seminggu yang kemarin nih Bu ya? Dari seminggu yang lalu, ini baru lagi. Saya bilang bahwa hari Minggu kemarin itu, ya ini masalahnya. Oke, jadi gini Bu. Ya, terima kasih Bu Lia Yu untuk sharing masalahnya, itu jadi pelajaran buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, Bu Lia, kita itu kan sebagai calon pemimpin. Untuk yang belum jadi khalifah ya, kalau sudah alhamdulillah saya mau berguru nih. yang belum, kita ini kan diinginkan Allah untuk jadi pemimpin. Artinya, untuk jadi pemimpin, kita harus memiliki 4 sifat Rasul. Mendekatilah, setidaknya mendekati. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, yang paling penting ini, dari guru itu paling penting itu sebenarnya kita tuh manusia. Khususnya umat Islam, jamaah ridho Allah atau jamaah yang sekarang lagi dengar, kita tuh harus fatonah, Bu. Alhamdulillah saya juga sempat mendapatkan permasalahan yang serupa. Jadi sebenarnya ibu nggak usah khawatir. Masalah demi masalah adalah membuat ibu untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Tetapi ibu juga harus diusahakan dengan ilmu-ilmu yang bersifat sunatullah atau duniawinya. Contoh Bu, jadi singkat cerita, ibu minjem duit 125 juta. Terus kata temannya, nggak usah pakai bunga-bungaan. Tapi jaminannya adalah mobil ibu, gitu toh? Nah, pertanyaan saya Bu, ibu pakai MOU nggak? Nggak. Nah, itu Bu. Ini memang kita belum masuk ke berprasangka baik dan waspada ya, tapi insya Allah ini bisa jadi awalan lah. Artinya, yang namanya maha menepati janji, maha benar, maha adil itu manusia atau Allah Bu? Allah. Nah, definisi maha itu adalah tidak mungkin tidak. Jadi kalau misalkan Allah berfirman atau asmanya Allah adalah maha benar atau maha baik, jadi maksudnya maha itu adalah tidak mungkin tidak. Allah tidak mungkin tidak baik. Allah tidak mungkin tidak menepati janji. Dan yang memakai kata maha hanya Allah. Saya ulang ya, yang memakai kata maha hanya Allah. Manusia pakai nggak Bu? Kalau manusia tidak memakai kata maha, artinya manusia pasti bisa salah. Manusia pasti bisa menepati janji. Nah, kalau saya lihat di sini, ibu sedang diuji Allah agar lebih cerdas ke depannya. Kan saya udah bilang loh, ibu kan udah ikut pengajian ini kan 3 kali ya. Nah, saya udah katakan di awal. Saya ingat banget ibu, karena ibu ini saya terngiang-ngiang terus. Saya katakan buat ibu ini luar biasa. Nggak semua orang dikasih ujian kayak ibu akan dijadikan pemimpin. Masih ingat nggak saya bilang gitu, Bu? Ya, masih ingat. Nah, ketika sudah seperti itu, wajar, Bu, Allah memberikan ibu pelajaran-pelajaran agar ibu dapat menjadi pemimpin yang baik dan benar. Mau 5 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, baiknya, ke depannya, pelajarannya adalah dibuatkan saja, Bu, surat perjanjian yang sah secara hukum. Pak Teddy paham nih tentang hukum-hukum gitu ya Pak Teddy ya? Iya. Jadi artinya Bu, ketika ketidakadilan terjadi, ibu bisa langsung bawa ke tempat yang bisa mengadili. Jadi ibu tidak akan mendapatkan masalah seperti ini. Jadi ini artinya apa? Ini untuk kedepannya ya Bu ya. Jadi kedepannya ibu, kalau saya boleh kasih saran, ibu berterima kasih dulu kepada Allah. Ternyata pelajarannya ini ya Allah. Ini salah satu ya Bu ya. Ini salah satu pelajarannya karena kan saya baru dengar sekali. Kalau saya yang ngalami saya nggak tahu, siapa tahu ada pelajaran yang lain. Jadi saran saya, ibu berterima kasih kepada Allah, sujud syukur. Terima kasih Allah, saya punya pelajaran baru hari ini.
Ibu terima. Nah, ketika pelajaran ini memang datang karena kelalaian kita, baiknya kita juga salat taubat, Bu. Oh, ternyata kemarin saya salah di sini, ya Allah. Kedepannya saya harus lebih baik lagi. Nah, kira-kira, Bu, pelajaran mengenai surat perjanjian ini bisa diterapkan nggak, Bu, ke seluruh bisnis Ibu? Bisa nggak, Bu? Belum tahu. Misalkan antar karyawan Ibu, antar rekan bisnis Ibu, segala macamnya, sistem surat perjanjian ini bisa dipakai nggak, Bu? Biar tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam berbisnis. Kalau sama customer saya selalu pakai surat. Nah, iya. Jadi SPK mungkin ya, perjanjian kerja. Saya sama temen pun saya bikinin surat, Bu. Mau cuma 10 juta saya bikinin surat. Karena pernah pengalaman dulu, 15 juta janji balikin bulan depan, ternyata balikinnya tahun depan. Mau marah juga, yang penting udah dibalikin, walaupun secara inflasi sudah tidak bernilai 15 juta sebenarnya itu ya, Bu ya. Tapi akhirnya jadi pelajaran buat saya. Saya juga sedihnya luar biasa saat itu, Bu. Tapi ya karena itu belum ada 7 ilmu, saya akhirnya belajar. Oh, ke depannya saya tidak akan mandang teman, saya tidak akan mandang keluarga. Kalau memang pinjam uang, yuk pakai surat. Karena apa? Karena justru membuat orang yang minjem uang kepada kita itu menjadi bertanggung jawab dan tidak ditagih di akhirat nanti. Kita justru ngebantu orang itu. Nah, ini kaitannya karena ibu yang minjem, ibu kan amanah ya. Artinya ibu sudah mengembalikan. Ternyata kalau dari cerita ibu, teman ibu yang tidak amanah. Nah, ibu bisa loh berbuat baik ke teman ibu. Next time kalau bikin surat, ibu membantu teman ibu untuk jauh dari api neraka. Kenapa? Dia amanah terhadap janjinya. Tidak pakai bunga, ya udah tidak pakai bunga. Jadi, artinya pelajaran ibu yang luar biasa ini bisa membuat ibu untuk berbuat kebaikan di kemudian hari. Jadi, makanya dikatakan tawakal itu penting. Kalau misalkan ibu tidak bertanya kepada saya, mungkin ibu akan larut kepada kesedihan, tidak akan mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Tapi alhamdulillah ibu sudah ikut kajian tawakal, terus ibu mencoba tawakal, sehingga pertanyaan ibu bagus loh. Bagaimana sikap saya di mata Allah? Nah, saran saya, Bu, ibu bertobat, berterima kasih kepada Allah, saya dapat pelajaran baru. Kedepannya saya akan pakai pelajaranmu ini, ya Allah, untuk membantu orang-orang yang menzalimi saya. Itu luar biasa, Bu. Semoga bisa menjawab ya, Bu ya. Luar biasa Allah ya, Bu ya. Ibu nanti bikin surat, ibaratnya bikin surat, bukan untuk kepentingan ibu aja, tapi justru menyelamatkan orang-orang yang lain untuk jauh dari api neraka. Orang kan kalau curang masuk neraka, Bu. Tapi ibu menyelamatkan dia dengan membuat surat perjanjian. Jadi dengan surat perjanjian itu, sebelum dia diadili oleh Allah, yang maha mengadili, dia diadili dulu di dunia. Ibarat kalau dosa, kelarin dulu dosanya di dunia. Ibu menyelamatkan dia. Insya Allah pahala ibu juga luar biasa karena menyelamatkan orang lain. Berarti saya turuti keinginan dia gitu. Sebenarnya ada nggak, Bu, perjanjiannya di chatting? Nggak ada perjanjian. Nggak ada bukti sama sekali berarti ya, Bu ya? Iya, mau teman-teman aja, mau teman umroh bareng juga. Oke. Ini kaitannya kalau misalkan seperti ini, Pak Teddy ada saran nggak? Ini kan secara bukti tidak ada nih, Pak Teddy. Oke, boleh kasih ini ya, Bang, ini ya kita sharing aja ya. Kita sharing karena kalau dari ke Allahnya, insya Allah sudah saya share nih, ya kan? Ini tinggal gimana dunianya aja. Kalau masalah hukum gimana, Pak Teddy? Baik, gini Ibu, kita ada dua pilihan dalam menyelesaikan satu masalah. Menyelesaikan dengan kemampuan kita sendiri atau dengan pertolongan Allah. Dengan kemampuan sendiri Ibu sudah coba. Ditambahin, malah mobil nggak kembali juga kan? Nah, berarti kita coba sekarang dengan pertolongan Allah. Nah, kalau dengan pertolongan Allah, berarti kan kita harus cari ini, Bu. Apa sih syarat Allah menolong? Coba, Ibu. Udah pernah ikut kajian kita, Bu? Apa syarat Allah menolong? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke. Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kita pakai ilmu sabarnya, Bu.
Pak Teddy, mohon Inna izin. Allah maha sabirin kan? Nah, berarti di sini kalau sudah Allah bersama, masalah selesai nggak? Usaha mobil tadi selesai nggak? Pasti Allah kan nggak tinggal diam kan? Nah, tinggal bagaimana sabar. Sabar itu kita terima dulu, Bu. Jadi, kalau menurut saya, pertama, Ibu terima dulu kondisi ini. Ya Allah, ini sudah izin-Mu ya Allah. Dan Engkau yang pasti memberikan yang terbaik dan pelajaran buat saya. Sama seperti tadi Ustaz Giri sampaikan, ada sesuatu yang mungkin saya salah. Terima dulu. Kemudian kita serahkan kepada Allah, ya Allah, Engkau pasti memberikan yang terbaik. Kenapa? Bersabarlah sehingga Allah memberikan petunjuk. Nah, itu ada ayatnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa membolak-balikan hati manusia? Hanya Allah kan? Bahkan Nabi sendiri nggak bisa menyuruh anaknya, nggak bisa menyuruh bapaknya, pamannya, bahkan Nabi Muhammad kan? Nah, sekarang tinggal kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang melaksanakan apa yang terbaik menurut Allah. Satu. Nah, yang kedua, dengan kejadian ini bisa jadi sarana nggak? Sarana untuk bersabar, sarana buat ikhlas, sarana buat tawakal? Ibu? Iya, bisa, bisa. Iya kan? Nah, jadikanlah kejadian yang tidak enak ini, atau kita sebut masalah, sebagai sarana Ibu untuk meningkatkan ketakwaan. Perbaiki sholatnya, kita tambah khusyuk sholatnya, kemudian kita praktekkan sabar, dan satu lagi iman. Iman itu apa? Percaya. Percaya kalau Allah menolong, pasti semua permasalahan selesai. Nah, sekarang kalau sudah jelas seperti itu, mana yang lebih penting? Masih memikirkan masalah mobil tadi yang nggak kembali, atau Ibu perbaiki iman, sabar, sholatnya, sehingga menjadi sarana supaya Ibu bisa menjadi orang yang bersabar. Saya ngarahnya ke sana, Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi, mohon izin Pak Teddy, mohon izin, mohon maaf, motong. Jadi, Bu Lia memang sudah mengikuti kajian kita berkali-kali. Tinggal prakteknya, Ustaz. Jadi, luar biasa. Terima kasih Pak Teddy sudah menambahkan. Insya Allah Bu Lia sudah paham sekali ya yang disampaikan Pak Teddy ya. Jadi kalau tadi saya kenapa tidak menyampaikan itu yang disampaikan Pak Teddy, karena asumsi saya Ibu sudah mempraktekkan. Jadi saya langsung loncat ke hikmahnya tadi saya seperti itu. Jadi terima kasih Pak Teddy. Mohon maaf Pak Teddy ya. Lanjut, silakan. Mohon maaf. Jadi artinya betul sekali Bu katanya Pak Teddy. Betul sekali. Itu yang biasa memang kita sampaikan dalam pengajian. Jadi sekarang kalau tadi kan saya berasumsi Ibu sudah bersama Allah nih karena Ibu sabar, ya. Maka tadi saya sampaikan Ibu terima dulu, terima kasih. Kalau perlu sujud syukur, terima kasih. Ibu bersama Allah. Nah, saran saya ke depannya, Ibu laksanakan saja yang perlu dilaksanakan. Misalkan mau bermusyawarah dulu gitu ya Pak Teddy ya. Bermusyawarah dulu. Monggo, tapi pastikan, benar kata Pak Teddy. Pastikan kita sudah bersama Allah dulu. Dengan cara sabar sholat tadi yang tadi Pak Teddy sampaikan. Jadi itu memang apa namanya ya? Rumus, Bu. Ya Pak Teddy ya, rumus dalam menjalani kehidupan. Apapun masalahnya, monggo dipakai dulu sabar sholatnya. Sampai Ibu merasa sudah sabar, berarti harusnya, benar kata Pak Teddy, hatinya sudah senang, fokuslah terhadap Allahnya dulu. Nanti masalah mau ngobrol, mau pakai jalur hukum, segala macam, nanti Allah yang nolong. Benar kata Pak Teddy, apakah nanti membolak-balikan hati manusia? Bisa. Bisa jadi sebelum Ibu berangkat ke rumahnya teman Ibu udah datang duluan ya Pak Teddy ya? Bisa jadi banget. Bisa jadi banget. Udah disamperin, dibalikin mobilnya, dibalikin 35 jutanya yang lebihan tadi. Itu sangat bisa. Jadi memang tadi saya melewati tahap itu karena tadi saya berasumsi Ibu sudah bisa. Tapi tadi saya berterima kasih kepada Pak Teddy karena betul kata Pak Teddy, kalau orang sudah sabar nih kesimpulannya. Kalau orang sudah sabar, seharusnya kan ekspresi wajahnya gimana? Senang apa? Menangis gitu ya Pak Teddy ya? Jadi Pak Teddy melihat di situ, Terima kasih Pak Teddy sudah membantu. Artinya Maaf Ustaz, maaf. Nggak apa-apa. Sebenarnya menangis juga bukan indikator kalau kita tidak bahagia. Kan ada juga tangisan bahagia gitu ya Pak Teddy ya. Yang penting kita yang tahu apakah kita sudah sabar atau belum, sudah senang atau belum.
Masalah ikhtiar, betul sekali saya ulang-ulang, berkali-kali saya ulang. Betul kata Pak Teddy. Yuk kita bersama Allah dulu. Kita dapatkan pertolongannya Allah, bisa dari membolak-balikan hati, apakah melalui jalur hukum, monggo dijalanin, Bu. Itu ya, Bu ya. Kalau tadi saya tanya memang sunatullahnya yang saya tanyakan. Kalau sikap saya tak jarke, terserah Allah gitu gimana? Asal jengkelnya ini, Kak. Kalau terserah Allah tapi jengkel ya beda, Bu, ceritanya. Gitu ya, Bu ya. Nanti malam, Bu. Nanti malam saya ada kajian lagi habis taraweh. Itu ngebahas sabar. Ini tapi bukan dari RA, ini dari pengajian lain. Jadi nanti mungkin Ibu mau ikut lagi, mau mendalami lagi ilmu sabarnya, monggo gitu. Ya Pak Teddy ya. Iya, kalau boleh ngasih nasihat, Bu. Mohon maaf Ustaz ya. Jadikan apapun permasalahan kita, apapun kesulitan kita sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk bertawakal, sarana untuk bersabar. Kalau jadi sarana, berarti kan kita butuh ya. Saya butuh sarana untuk bersabar. Kalau kondisi Ibu nyaman-nyaman aja, anak soleh, mobil banyak, sehat, mungkin nggak meningkat derajat keimanan Ibu atau tingkat sabarnya? Enggak. Kita butuh itu, Bu. Ini, Ibu mau ditingkatkan derajatnya. Jadi, ayo terima dulu. Ya Allah, gitu kan. Kemudian ikhtiar. Tawakal adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Urusan hasil udah urusan Allah. Mau mobil dibalikin, mau enggak. Terserah Engkau ya Allah. Nah, sampai titik itu. Siap. Siap. Ustaz matur suwun ya, terima kasih ya. Matur suwun. Baik. Singkat Cukup cerita, ya, Bu, Bu. ya? Singkat cerita, Bu, kalaupun hasilnya, ini kan kita karena belajar tawakal ya, kalaupun hasilnya ternyata duit Ibu nggak kembali, mobil Ibu nggak kembali, Allah yang menentukan hasilnya, Bu ya? Iya. Kalau Ibu terima, Ibu bertawakal, Allah mencintai. Ngeganti mobilnya gampang nggak, Bu, buat Allah, Bu? Gampang sekali. Gampang, Bu. Berarti kan poinnya bukan di mobil ya, Pak Teddy ya? Iya. Poinnya bukan di mobil, poinnya bukan di uang. Bukan. Iya, betul. Poinnya adalah di tadi. Kalau tawakal mungkin sudah, Ustaz. Mungkin kalau tawakal udah artinya apa? Ibu kan udah nagih, udah makan ngikutin. Ya udah deh, saya tambahin. Tinggal sekarang sepertinya poin bersabarnya ini yang perlu. Jadi Bu, kalau tadi dikatakan kalau misalkan gini, hasilnya bagus-bagus terus, Ibu tidak akan dapat pelajaran tawakal. Dari mana Allah akan mencintai Ibu kalau tidak ada pelajaran tawakal? Tapi ternyata ada pelajaran sabar, ada pelajaran tawakal. Innallaha ma'as-sabirin, Allah akan bersama Ibu dan Ibu akan dicintai oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau dijadikan kalimat, Bu, aku pengen bersamamu, aku pengen mencintaimu. Monggo tawakal, monggo bersabar. Betul kata Pak Teddy, kita butuh ini, Bu. Inilah sarana kita untuk dicintai Allah. Inilah sarana kita untuk bersama Allah. Ya, Bu ya. Kira-kira harusnya senang ya, Bu ya? Seneng lah. Iya, seneng lah, Bu. Udah seneng tuh Pak Teddy. Barusan nangis, sekarang seneng loh. Iya. Oh iya, gini tuh, Mbak. Biar tambah senang, Pak. Mobil titipan Allah loh. Enggak. Gini, Bu. Satu lagi. Apa? Oke. Keinginan Ibu mobil kembali. Betul kan? Mobilnya kembali ke Ibu secepat mungkin. Nah, keinginan Allah ternyata berbeda nih. Ternyata kan gini, keinginan itu ada dua. Keinginan kita, manusia, dan keinginan Allah kan? Ada lagi keinginan lain nggak? Nggak ada kan? Ada. Artinya apa? Kalau keinginan kita tidak terlaksana, berarti yang terjadi adalah keinginan Allah. Nah, di kasus Ibu, keinginan Ibu mobil bisa balik secepatnya. Keinginan Allah, ntar dulu. Jangan dulu balik. Nah, kalau keinginan Allah itu sempurna atau buruk, Bu, menurut Ibu? Sempurna. Dan maksudnya pasti sangat baik. Nah, kalau udah seperti itu, maksudnya sempurna dan sangat baik, harusnya Ibu senang atau Ibu marah sedih? Seneng lah. Siapa tahu dapat ganti BMW. Itu dia. Itu. Jadi yang penting sadar dulu ya. Jadi bahwa ini adalah keinginan Allah. Ya Allah, keinginanmu. Berarti ya udah. Kalau saran Pak Guru, benar seperti tadi, sholat tobat dulu. Ya selama ini kita kan kecewa ya. Kecewa itu kan bagian tidak menerima. Aduh, ya kan? Tobat dulu, ya Allah, hamba terima ya Allah. Terserahmu, maksudmu pasti baik. Dan ini adalah keinginanmu ya Allah. Kita lihat nanti, Bu. Siap. Apa yang terjadi.
Baik. Siap, Bu, ya. Minggu depan. Terima kasih Ya. Pak Teddy, terima kasih Bu Lia Ya. atas Oke. pertanyaannya. Assalamualaikum, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat masih ada yang lain. Oh, pada ngucapin makasih nih, sama-sama Pak Arfan, sama-sama Pak Ya. An, Bu Yati, Oke. sama-sama Bu Hayu. Kesimpulannya, wah. Tinggal kesimpulannya, Ustaz, silakan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, kita rangkum ya dari yang awal tadi sampai sekarang. Ternyata hidup ini kan sebenarnya cuma menjalani kehidupan. Dalam menjalaninya, kita pasti punya harapan. Harapannya itu ya mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Nah, untuk memastikan kita sudah dekat, kita sudah dapat ridhonya, yuk kita dapatkan cintanya Allah melalui tawakal. Tawakal itu, ya sudah, kita berusaha saja semaksimal mungkin dan serahkan hasilnya kepada Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah, berarti jangan mikirin hasilnya, kan sudah diserahkan. Seperti itu kesimpulannya. Karena hasil itu urusannya Allah, kalau kita ikut campur urusannya Allah, berarti kita kurang wajar. Karena yang wajar sudah diserahkan, ya jangan diikut-ikutan lagi. Yang wajar seperti itu. Kalau kita sudah serahkan terus tidak. Kalau sudah diserahkan terus kita masih ikut campur, berarti kita kurang wajar. Bahasanya kurang wajar aja Pak Teddy, saya mah. Bukan kurang ajar ya. Kurang wajar. Nah, terus akhirnya kalau kita sudah bertawakal, Allah akan berfirman, aku cinta orang-orang yang tawakal. Dan Allah juga berfirman, niscaya aku penuhi, ku cukupkan rizkinya jika orang-orang bertawakal. Jadi singkat cerita, Bapak Ibu, dapetin cintanya Allah tuh mudah. Kita cukup tidak usah ikut campur urusannya Allah. Dan alhamdulillah ada tambahan hari ini. Ternyata tawakal dan sabar itu adalah satu sequence. Atau bukan satu kesatuan, satu cerita. Jadi habis tawakal itu kan, satu tawakal itu kan menyerahkan hasil. Ketika hasilnya sudah datang, kalau sesuai ya alhamdulillah, kalau nggak sesuai pakai ilmu sabar. Ilmu sabar yang tadi disampaikan oleh Ustadz Teddy. Jadi sabar dan tawakal itu biasanya beriringan. Karena kalau misalkan hasilnya sesuai dengan keinginan kita ya selesai Pak Teddy ya. Tapi kalau misalkan nggak masalah, tapi ketika hasilnya tidak sesuai, apalagi kalau hasilnya tidak sesuai, artinya di bawah dari standar kita, itulah saatnya menjadikan sarana untuk tawakal dan sabar. Kalau ingin dicintai oleh manusia, ikutilah maunya manusia itu. Tapi kalau ingin dicintai Allah, ya ikuti aja peraturannya Allah. Apalagi kalau ternyata peraturannya lebih mudah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang bertawakal, yang berusaha semaksimal mungkin, terus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kalaupun hasilnya tidak sesuai, apalagi di bawah keinginan kita, berarti kita harusnya semakin senang. Kenapa? Kita pakaikan itu sebagai sarana kita untuk bersabar. Amin. Semoga bisa diterima. Kalau misalkan masih belum lengkap, nanti saya upload lagi nih di YouTube. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Gitu. Ada recordingnya dari panitia ya Pak Teddy ya? Siap, ada recordingnya, rekamannya. Ini dari Pak Arfan, spasiba, makasih Ustadz Teddy, Mas Budiman, semoga Allah membalas semua ilmunya. Amin. Semoga menjadikan ladang amal bagi Ustadz semuanya. Amin. Semoga ladang buat kita juga Bapak Ibu setelah dipakai ya mau dipraktekkan. Nanti kalau anak ibu, suami ibu, anak ibu, tetangga-tetangga pada ngikutin kita kan jadi ladang amal juga buat kita semua. Seperti itu. Pak Teddy mungkin mau ditutup kalau sudah tidak ada yang bertanya. Ya. Sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja Ustadz ya. Iya. Ya, saya mewakili Ustadz Giri dan juga penyelenggara kajian online pada siang hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya pada saat penyampaian tadi ada yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah itu datang dari kita sebagai manusia yang fakir. Iya. Saya juga mohon maaf lahir batin jika tadi ada salah-salah kata atau salah-salah sikap di dalam kajian ini. Saya juga mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu.
Ya, baik. Sami-sami. Nah, Ibu masih ada ya. Oke. Baik, sebagai penutup kita baca Fadilah Fatihah. Nanti di Fatihah yang ketiga atau yang terakhir, silakan Bapak Ibu berdoa apa yang keinginannya. Pesan dari guru kami, dari Pak Antono, jangan lupa berdoa minta supaya kita diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita mulai ya. Mari kita rendahkan diri kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, kepada seluruh aparat Allah baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Praode Hartono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lainnya, kepada kedua orang tua kandung kami, ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kepada kedua orang mertua kami, ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ahli kubur keluarga kami dan ahli kubur keluarga besar pengajian ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, wabil khusus kepada seluruh anggota keluarga kami, putra dan putri kami, sebutkan nama, istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang bernama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Silakan Bapak dan Ibu melanjutkan doanya masing-masing.
Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, peserta pengajian online pada pagi menjelang siang hari ini. Sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy, Pak Mas Bud. Terima kasih. Pamit ya Mas ya. Jamaah yo, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami beri kesempatan 1-2 menit. Teddy. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Jangan sayang. Di dalam tuh nggak apa-apa, ini orang beres-beres. Oke, kami tutup ya. Ngapain? Aduh, 10 kilo.